Ayub 21. Introduction. Ayub mengatakan bahwa orang fasik biasanya dalam keadaan makmur sekian lama dan tanpa memerlukan atau menginginkan Tuhan, meskipun pada akhirnya mereka semua mati. Reflection. Sahabat-sahabat Ayub datang untuk menemani dan menghibur Ayub dalam penderitaannya. Namun, niat baik tidak selalu berujung kepada dampak yang baik. Jauh dari kebutuhan Ayub yang sebenarnya, nasihat mereka malah menjadi ejekan. Untuk masuk dalam bidang pelayanan konseling, kita harus bisa menemukan kebutuhan orang yang kita layani, atau dengan jujur mengatakan bahwa kesusahan orang yang kita layani melebihi pemahaman yang kita miliki. Bagaimanapun juga, kita perlu mengajak mereka untuk menemukan belas kasihan Tuhan. Tuhan sudah menanggung sakit dan penderitaan kita, maukah kita mengambil bagian untuk menghibur mereka yang sedang menderita? Marilah kita membawa mereka kepada Kristus, karena Kristus mengerti setiap kesusahan kita, sedalam apapun kesusahan kita. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa terkadang orang fasik menikmati hidup yang berkelimpahan dan berumur panjang. Mereka boleh bermegah atas diri mereka dan mungkin meremehkan Tuhan tanpa adanya konsekuensi yang langsung menimpa mereka. Sementara itu, orang-orang percaya mungkin sangat menderita menghadapi orang-orang fasik ini. Meskipun demikian, kita dapat bertahan dengan memegang teguh pada 3 prinsip ini. 1. Kita perlu menjauhi rancangan orang fasik, supaya kita tidak terpengaruh atas pandangan hidup mereka yang keliru. 2. Kita harus tahu bahwa hukuman akan datang atas orang berdosa, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. 3. Kita perlu mengingat bahwa pikiran kita tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan, maka tidak mungkin kita dapat menganggap pikiran kita lebih benar daripada Tuhan, tertulis pada Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Ayat 1-34. Ayub membantah ide Zofar bahwa orang-orang jahat tidak pernah mengalami kaya dan bahagia, dengan menunjukkan bahwa dalam dunia nyata, orang-orang jahat pun sungguh-sungguh makmur. Lihat Mazmur 73 untuk informasi lebih banyak tentang kemakmuran yang jelas tampak pada orang-orang jahat. Allah melakukan sekehendak hatinya terhadap setiap orang, dan orang-orang bisa menggunakan berbagai keadaan mereka untuk mengukur kebaikan mereka sendiri atau kebaikan Allah. Kadang-kadang memang, tetapi tidak selalu, hal-hal tersebut berkaitan. Kesuksesan menurut para sahabat Ayub didasarkan pada penampilan lahiriah, akan tetapi kesuksesan menurut Allah didasarkan pada hati seseorang. Ayat 22. Meskipun bingung karena berbagai alasan untuk penderitaannya, Ayub menegaskan pemahaman tertinggi Allah dengan bertanya, masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Cara Anda menanggapi pergumulan Anda menunjukkan sikap Anda terhadap Allah. Sebaliknya daripada menjadi marah terhadap Allah, teruslah mempercayai Dia, tidak peduli bagaimanapun keadaan Anda. Meskipun kadang-kadang sulit untuk dilihat, Allah sedang memegang kendali. Kita harus menyerahkan diri kita kepadanya supaya kita tidak marah terhadap pengaturan waktunya. Ayat 29-33. Jika orang-orang jahat menjadi kaya, kendati mereka berdosa, untuk apa kita harus berusaha menjadi orang baik? Orang jahat barangkali kelihatannya lolos dari hukuman dosa, tetapi ada hakim dan penghakiman lebih tinggi pada masa mendatang. Penyelesaian keadilan yang final akan datang, bukan dalam kehidupan ini, melainkan dalam kehidupan berikutnya. Hal yang penting adalah bagaimana seseorang memandang Allah dalam keadaan makmur ataupun miskin, bukan kemakmuran atau kemiskinan itu sendiri.